Yo, minasan! Mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 104 sampai 105. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Dijelaskanlah, beberapa hari setelah insiden penyerangan JCC dan kepergian Akira, orang-orang berkumpul mengenakan jas hitam rapi untuk pemakaman dan mereka tampak sedih. Mereka melepaskan tembakan pistolnya ke langit. Diinfokan, dengan 12 pengajar yang tewas dan 1 murid yang keberadaannya tidak diketahui, akademi diliburkan dalam beberapa hari. Murid-murid yang terluka telah dirawat, beberapa fasilitas yang rusak juga sedang diperbaiki, serta diadakan upacara pemakaman untuk pengajar yang menjadi korban dalam insiden ini. Amane pun memandangi selebaran bersimbol X dan tidak percaya bahwa mereka mengagumi si maniak bodoh seperti Mr. X. Sakamoto pun menegurnya untuk tidak terlalu berlebihan. Dari awal, mereka sudah merencanakan penyerangan ke JCC. Mereka telah menemukan caranya sendiri. Jadi, Amane tidak perlu menyalahkan dirinya. Namun Amane justru terkejut dengan badan Sakamoto yang kembali berubah ke wujud gemuknya setelah menyamar menjadi istrinya. Ketika Byodo melihat rambut perak Sakamoto, dia pun menyapa Sakamoto dengan hangat. Byodo berterima kasih pada Sakamoto karena telah menyelamatkan JCC. Sakamoto menjawab bahwa mereka cuma kebetulan datang ke sini. Byodo pun menanyakan kenapa Sakamoto mencari Mr. X atau Uzuki. Sakamoto menjelaskan bahwa dirinya telah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Sakamoto juga memiliki keluarga sekarang, tapi kehidupan masa lalu Sakamoto membuat keluarganya dalam bahaya. Ini menjadi kewajiban Sakamoto sebagai seorang ayah untuk siap melindungi keluarganya. Terlebih lagi, Sakamoto tidak bisa membiarkan Akira pergi begitu saja. Natsuki menimbrung agar mereka tidak melupakan adiknya juga. Shin pun bereaksi bahwa mereka tidak mungkin melupakannya. Byodo yang mengerti situasinya pun mengajak mereka untuk mengikutinya. Byodo akan memberikan informasi soal Uzuki. Ketika mereka telah sampai di ruang staf, Byodo lalu menajamkan pensilnya. Byodo menyampaikan bahwa setiap murid di JCC memiliki data pribadi. Shin lalu menanyakan, apakah data pribadi itu masih ada di sini? Byodo pun memegangi kepalanya dan menjawab bahwa Uzuki membawa dokumen aslinya saat dia meninggalkan akademi ini. Tapi Byodo sempat melihatnya sekilas. Segera setelah itu, Byodo pun mulai menorehkan pensilnya ke kertas. Kita pun diperlihatkan hasil penulisan Byodo terkait Uzuki. Dia bernama Kei Uzuki yang dibesarkan di Yayasan JAA. Dia berhasil lolos ujian masuk JCC di usianya yang masih 14 tahun. Dia memperoleh nilai tertinggi dalam ujian masuk akademi. Tapi setelah itu, dia mendadak berubah menjadi murid yang biasa-biasa saja. Sampai saat dia dikeluarkan di tahun keempatnya, tepat sebelum kelulusan. Shin yang menatap hasil penulisan Byodo pun tidak menyangka jika Byodo bahkan bisa menggambar wajahnya juga. Sementara Natsuki sangat iri dengan kemampuan Byodo, tapi sebenarnya Byodo membenci melakukan hal ini karena membuat kepalanya terasa sakit. Shin pun merasa ada yang aneh. Dia berpikir jika Uzuki adalah seorang pembunuh bayaran yang hebat. Begitupun dengan Sakamoto yang heran karena ketika mereka masih pelajar, mereka hampir tidak pernah saling berbicara. Byodo menambahkan bahwa Uzuki adalah anak yang pendiam. Setelah meninggalkan JCC, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa dia telah mati karena sebuah insiden. Tapi beberapa tahun yang lalu, Byodo sempat bertemu dengan Uzuki. Sontak, Shin sangat terkejut mendengarnya. Byodo menyampaikan bahwa mereka bertemu di pusat kota. Kebetulan, Byodo bertemu dengannya di perjalanan pulang dari rumah sakit. Pada saat itu, Byodo langsung menyapanya. Sekilas, dia memang terlihat seperti Uzuki. Mulai dari postur tubuhnya hingga caranya berjalan. Semuanya sangat mirip dengan Uzuki. Tetapi entah kenapa, Byodo merasa dia seorang yang berbeda dengan Uzuki yang sebelumnya. Shin sangat terkejut karena Byodo bisa sedetail itu. Membuat Sakamoto menambahkan
bahwa Byodo bahkan bisa mengenalinya meski sedang menyamar. Padahal sangat susah untuk menyembunyikan ototnya. Natsuki pun menanyakan, mungkinkah dia memiliki kepribadian lain? Saat itulah Shin langsung mengingat ketika dirinya akan menyelamatkan orang-orang sebelum lab meledak bersama Asakura. Padahal saat itu Shin mendengar suara 2 orang, tetapi yang ditemuinya hanya Mr. X saja. Byodo melanjutkan, saat mengetahui bahwa Mr. X adalah Uzuki, dia merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa orang yang dulunya sangat pendiam bisa melakukan aksi radikal semacam ini? Byodo juga merasa bahwa Uzuki memiliki kepribadian lain di dalam dirinya yang melakukan tindakan radikal. Natsuki pun menjelaskan, kepribadian ganda atau dikenal sebagai gangguan jiwa muncul dari rasa trauma berat yang mereka alami saat masih muda. Hal ini biasanya muncul ketika seseorang menciptakan kepribadiannya yang lain untuk melalui rasa sakit yang begitu dalam. Dengan kata lain, sepertinya mereka perlu menyelidiki yayasan tempat Mr. X dibesarkan. Jika yayasan itu milik JAA, mereka bisa bertanya langsung pada JAA. Shin pun berusaha menghubungi beberapa nomor, lalu terhubung dengan layanan pelanggan. Memang benar, yayasan tersebut dikelola oleh JAA. Tapi pada bulan April di tahun tersebut, terjadi sebuah insiden yang membuat yayasan terbakar habis. Sejak saat itu, yayasan tersebut telah ditinggalkan. Natsuki berkomentar, sepertinya Mr. X juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Byodo pun menulis ulang sebuah surat kabar yang menceritakan insiden kebakaran yayasan tersebut sambil mengatakan bahwa dia memang selalu membaca koran tiap harinya. Kalau tidak salah, ada sebuah artikel yang mengulas insiden itu. Shin pun terkejut saat membacanya. Tercatat, setidaknya ada 32 orang yang meninggal atas insiden kebakaran ini. Tetapi ada 5 murid dan 1 pengajar yang dikabarkan menghilang. Mereka adalah Uda berusia 23 tahun, Gaku 14 tahun, Haruma 16 tahun, Kumanomi 15 tahun, Kozu 20 tahun, dan Tenchu 17 tahun. Dikarenakan keberadaan mereka berenam yang masih misterius setelah insiden kebakaran ini, pihak JAA sedang melakukan penyelidikan terkait hubungan mereka dengan kelompok teroris. Sakamoto pun menyadari bahwa Gaku dan Uda adalah orang yang bersama Mr. X saat di markas JAA Tokyo. Sembari mengkhawatirkan Mafuyu, Natsuki menanyakan apakah mereka bersekongkol dengan Mr. X. Beralih pada gudang yang ditinggalkan sebagai markas komplotan Mr. X, Carolina Reaper tampak sangat sedih karena JAA telah menculik adiknya. Membuat Toramaru memakinya cemen sekali, padahal sudah besar. Kashima menambahkan, menangis sekalipun tidak akan mengubah keadaan. Carolina membenarkannya. Saat ini, JAA pasti sedang menyiksanya. Mereka mungkin mencabut kukunya, memotong jarinya, dan memukulinya. Klub Jam mungkin menikmatinya. Tapi, ketika Carolina membayangkan bahwa klub Jam menikmati sebuah siksaan dari orang selain dirinya, itu benar-benar membuatnya frustasi. Carolina tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Toramaru pun heran, apakah mereka betul-betul saudara? Sedangkan Mafuyu merasa mereka menjijikkan. Kashima lalu berpikir jika mereka belum bisa menghubungi Kanaguri, sepertinya rencana mereka telah gagal. Sambil ketakutan, Kashima menyalahkan Sakamoto yang menggagalkan seluruh rencana mereka. Tapi tiba-tiba Uzuki datang dan meminta Kashima untuk tidak lengah. Terkadang Kashima perlu menunggu untuk mengetahui sesuatu benar-benar gagal. Selain itu, Uzuki punya kabar bagus. Uzuki pun menyampaikan pada Gaku bahwa Kumanomi dan Haruma telah kembali. Mereka akan tiba di Bangkok minggu ini. Tapi sayangnya, Kashima tidak mengenali mereka. Gaku pun langsung bersemangat dengan memukul lantai menggunakan senjatanya dan mengatakan karena mereka sudah kembali, apakah dia bisa beristirahat sejenak? Membuat Toramaru dan Mafuyu ketakutan melihatnya. Kashima menanyakan, siapa mereka?
Gaku pun menjawab bahwa mereka adalah rekan di pihaknya. Gaku merasa ini akan menjadi seru, apalagi sudah lama sekali sejak terakhir mereka berkumpul. Uzuki mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain, ini semua untuk menghancurkan JAA. Terlebih lagi, mereka akan menghabisi anggota order satu persatu. Gaku langsung menanyakan, siapakah yang akan mengurus Pak Tua Takamura? Kashima dan Uzuki pun meliriknya, membuat Gaku mengatakan bahwa dia tidak mau melakukannya. Beralih pada Sakamoto, Shin, dan Amane yang telah turun dari bus. Shin merasa senang bisa kembali pulang, begitupun Sakamoto yang merasa sudah lama sekali. Apalagi ada banyak hal yang telah terjadi. Tiba-tiba, Shin sangat marah pada Amane yang menembaki mesin minuman. Amane menanyakan dengan polos, apakah mesinnya rusak? Padahal tembakannya sudah tepat sasaran. Tapi entah mengapa, minuman yang dia inginkan tidak keluar. Shin memakinya bodoh karena Amane telah merusak mesinnya. Mesin ini berbeda dengan yang ada di JCC. Sakamoto pun membelanya karena Amane tumbuh besar di JCC. Dengan lembut, Sakamoto menjelaskan bahwa di lingkungan masyarakat, Amane harus bisa membaur dan menyembunyikan identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Amane meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia selalu memperoleh nilai A di pelajaran lingkungan masyarakat. Beberapa saat kemudian, Amane langsung melompat dari gerbang kereta, membuat Shin kembali meneriakinya, bodoh, karena mereka harus membeli tiketnya dulu, baru masuk ke kereta. Ternyata, sehari sebelumnya di JCC, Byodo menanyakan tentang apa yang akan Sakamoto lakukan sekarang. Sakamoto pun menjelaskan bahwa mereka telah mengetahui tempat persembunyian Mr. X dari klub Jam. Mereka berada di sebuah gudang kosong di Bangkok, Thailand. Mereka akan segera ke sana setelah proses perizinannya selesai. Akira pasti juga sedang menuju ke sana saat ini. Mereka harus segera menghentikannya sebelum bertemu dengan Mr. X. Tiba-tiba, Amane memohon pada Sakamoto untuk membawanya ikut bersamanya. Amane ingin mencari ayahnya. Jadi sebagai gantinya, Amane akan membantu Sakamoto. Apakah Sakamoto mau membantu Amane mencari ayahnya, sekaligus teman lama Sakamoto? Shin pun mengingatkan Amane bahwa dia masih murid tahun pertama. Dia bahkan belum memiliki lisensi tingkat 1. Ini sebuah tindakan ilegal bagi Amane yang belum memiliki lisensi untuk terlibat dalam aktivitas pembunuh bayaran. Amane menjawab bahwa dia tidak akan membunuh siapapun karena dia hanya ingin mencari ayahnya. Nah, minasan, sekedar info, terdapat 2 jenis lisensi pembunuh bayaran. Level 1 adalah amatir, sangat dibatasi dalam mengambil jenis misi ataupun membunuh targetnya dalam tiap tahunnya. Level 2 adalah pro, hanya dibatasi oleh regulasi JAA. Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk menjadi pengajar, mendirikan organisasi pembunuh bayaran, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan level dari lisensi minasan. Sakamoto menanyakan apa untungnya bagi mereka membawa anak kecil seperti Amane. Shin pun langsung tahu bahwa sebenarnya Sakamoto saat ini sedang menguji Amane. Dia pasti merasakan potensi Amane. Siapa sangka Amane mulai menggambar wajah Kashima di kertas, lalu mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan mengingat yang cukup kuat meski belum sehebat kakeknya. Ini adalah gambar yang Amane ingat saat melakukan video call dengan Shirusa Kutub alias sekutu Mr. X. Byodo pun tersenyum senang melihat Amane, sementara Shin merasa Amane luar biasa. Sakamoto pun melihat dengan detail mata rusa kutub yang memantulkan sebuah objek. Rupanya itu adalah tulisan Thailand yang berarti kari kepiting goreng. Berarti mereka berada di sebuah gudang kosong Bangkok dengan restoran kari. Byodo pun menyampaikan bahwa dia akan mengurus surat magang untuk Amane, membuat Sakamoto meminta Amane untuk lulus ujian masuknya terlebih dahulu. Amane pun menyampaikan bahwa dia hebat dalam mempelajari sesuatu. Padahal dalam hatinya dia tidak mengetahui apa yang dimaksud Sakamoto tentang ujian masuk. Kemudian Shin menanyakan pada Natsuki apakah dia juga mau ikut dengan mereka. Natsuki menjawab sebenarnya dia ingin,
Tapi sejak bertarung melawan klub Gem kemarin, Natsuki merasa ada yang tidak beres dengan tangan kanannya. Jika seseorang tidak dalam kondisi primanya, kecil sekali kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Itu sudah tertulis dalam buku pelajaran tahun pertama. Jadi, Natsuki akan mencari Mr. X dengan caranya sendiri. Shin pun langsung mendekatkan dirinya pada Natsuki dan meninju dadanya. Shin berjanji untuk membawa Mafuyu kembali, serta akan memastikan keselamatannya. Natsuki pun berterima kasih pada Shin, dan jika senjata Shin rusak, jangan sungkan untuk menghubungi Natsuki. Kembali ke masa sekarang, Sakamoto, Shin, dan Amane melanjutkan perjalanannya pulang. Selama mereka pergi, mereka menyuruh Lu dan Heisuke untuk menjaga toko. Shin berharap toko Sakamoto baik-baik saja, sedangkan Amane menanyakan tentang siapa Lu dan Heisuke. Membuat Shin tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka akan memperkenalkannya pada Amane. Mereka payah dalam segala hal kecuali sesuatu yang berbau kekerasan. Siapa sangka mereka dibuat terkejut karena ada banyak orang yang mengantri di toko Sakamoto. Tentu saja hal itu membuat Shin dan Sakamoto mengira bahwa tokonya menjadi kacau saat mereka pergi. Sakamoto sampai berpikir jika Aoi mungkin frustasi dan menjual tokonya. Beberapa saat kemudian, Lu menyapa Sakamoto dan Shin yang akhirnya telah pulang. Belakangan ini, mereka mulai menjual arak dan beberapa cemilan. Sejak saat itu, ada banyak sekali pria-pria yang berkunjung ke toko Sakamoto. Menu hari ini adalah oden rebus. Amane pun terkesima melihat oden rebus, sehingga Lu membolehkannya untuk mencicipinya. Meskipun mereka belum saling kenal. Amane yang kepanasan merasa oden sangat enak sekali. Shin pun menanyakan, "Di mana Heisuke?" Lu menjawab bahwa Heisuke sedang sibuk dengan burungnya. Ternyata Heisuke menjadi kurir yang mengantar barang. Kali ini dia mengantar barang berupa deterjen, telur, dan oden ke rumah nenek Sugita nomor 13. Pisuke pun terbang dan mulai menjatuhkan barang di udara. Sementara Heisuke menembakkan barang sehingga barang itu terbang dengan menggunakan parasut dan terjatuh tepat di nenek Sugita. Nenek pun senang karena bidikan Heisuke tepat sasaran seperti biasanya dan memberikan uangnya pada Pisuke. Setelah itu, Heisuke pun menyapa Sakamoto dan Shin. Apakah mereka bersenang-senang di JCC? Heisuke tidak sabar mau mendengar cerita mereka. Tapi sekarang, Heisuke sedang sibuk. Saat itulah, Sakamoto dan Shin terlihat sedih karena merasa tidak dibutuhkan dengan keadaan toko yang semakin maju. Amane pun tampak kagum saat melihat sayap Pisuke dan sebuah tanda di wajah Heisuke. Mungkinkah Heisuke adalah Sniper Dragon, sang legenda yang sering dibicarakan di JCC? Apa yang legenda lakukan di sini? Kita pun melihat sapaan hangat dari Aoi yang mencolek pipi Sakamoto yang menggemaskan lalu tersenyum senang padanya. Kemudian Hana langsung memeluk ayahnya, membuat Amane sampai pingsan setelah melihat Aoi karena memikirkan kenapa ada dua Sakamoto di sini dan sama sekali tidak mengerti dengan pelajaran lingkungan masyarakat. Beralih pada Kanaguri dan Akari yang kini sedang berlayar menuju ke markas Mr. X di Bangkok. Kanaguri dengan tubuh yang penuh perban menanyakan, kenapa Akari sangat ingin membalas dendam kematian Rion Akao? Bukannya menjawab, Akira justru mendatangi 4 orang lain yang terikat. Ternyata mereka adalah Flooders. Akira meminta maaf pada mereka karena dia masih belum bisa menghabisi Kanaguri saat ini. Tapi Akira berjanji, saat urusannya telah selesai, Akira akan menghabisinya. Kanaguri pun menghela nafas dan menyebut Akira terlalu lugu. Dengan sifat Akira yang seperti ini, Mr. X bisa membunuhnya setiap saat. Akira pun menatap Kanaguri dengan serius sambil mengatakan bahwa Kanaguri juga akan ikut membunuh antek-antek Mr. X. Itulah kenapa Akira membawa Kanaguri. Tetapi Kanaguri mengingatkannya bahwa mereka memiliki kontrak. Akira menjawab bahwa Kanaguri diberikan izin untuk memfilmkannya. Lalu sebagai gantinya, Kanaguri membawanya bertemu dengan Mr. X. Kanaguri mengatakan agar Akira tidak meminta banyak hal darinya. Akira pun menyampaikan jika orang lain selain Mr. X membunuhnya,
Kanaguri pasti akan kecewa dengan ending film yang konyol seperti itu. Kanaguri pun berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkannya berakhir seperti itu. Kanaguri pun menyetujuinya. Dia merasa film ini akan menjadi film yang menarik. Mr. X, Akira Akao, Order, dan kelompok Sakamoto. Kanaguri memiliki komposisi film yang menarik. Saat mereka semua bertemu, kira-kira apa yang akan terjadi? Kamera Kanaguri akan merekam adegan tersebut sampai akhir. Nah minasan, chapter berikutnya akan memperlihatkan masa lalu Sakamoto saat masih muda dan menjadi trio terkuat di JCC bersama Nagumo dan Rion Akao. Ini adalah bagian yang paling menarik menurut saya. Jadi, kita lanjut saja yuk ke video selanjutnya. Dah.